Bab 2761 Gelombang Mayat. Setelah menarik napas, Lu Ye bergegas keluar dari pengepungan, tubuhnya compang camping dan luka-lukanya mengerikan, tetapi dia akhirnya melompat keluar dari pengepungan. Hati-hati, Tuan Sueji. Seorang biksu berseru. Hanya karena Lu Ye bergegas ke tempat kejadian, lokasi gadis berdarah berada. Dia pusing dan sangat lemah saat ini. Melihat Lu Ye membunuh ke arahnya, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika Lu Ye melewatinya, tubuh Sueji sedikit bergetar. Bagaimana dengan Anda, Tuan? Biksu yang baru saja berbicara segera datang ke Sueji untuk menyelidiki. Dia hanya melihat Lu Ye samar-samar meniup pisau ke arah Sueji. Begitu dia selesai berbicara, wajahnya berubah drastis, karena lapisan aura biru dan hitam tiba-tiba melonjak dari permukaan tubuh Sueji, menutupi seluruh tubuhnya. Mata Sueji yang awalnya berwarna darah berubah menjadi keadaan keruh saat ini. Melihat biksu itu, dia membalikkan cakarnya dan menusuknya tanpa ampun. His, biksu itu menarik napas dan menjauh, akhirnya terhindar dari nasib terluka parah, tetapi hatinya hanya tenggelam, karena kondisi Sueji jelas sudah mati, dan vitalitasnya telah menghilang. Menjadi mayat beracun, Lu Ye masih melarikan diri, dengan banyak pengejar di belakangnya, dan dia penuh dengan momentum. Meskipun ada banyak pengejar, siapapun tahu bahwa setelah Sueji mundur, teknik dinding darah yang mengelilinginya telah gagal. Kandang itu berubah menjadi tidak ada, dan mereka mungkin tidak memiliki cara untuk menjepit Lu Ye. Tetapi yang mengejutkan para pengejar adalah bahwa Lu Ye tidak terburu-buru untuk melarikan diri, tetapi malah terus berputar-putar di sekitar area ini. Hal ini membuat banyak pengejar bingung dan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Baru setelah setengah batang dupa, Lu Ye tiba-tiba berdiri tegak. Pada saat ini, hampir separuh tubuhnya hilang, dan pakaiannya compang camping. Tulang-tulang tau emas terlihat di banyak luka. Namun, dia marah pada adu banteng dengan ekspresi mengerikan, dan mengangkat pisaunya untuk menunjuk ke arah pengejar. Jika kamu suka mengejar, maka datanglah dan bertarunglah dalam pertempuran terakhir. Adegan ini membuat para pengejar semakin bingung. Namun, saat berikutnya, wajah semua orang berubah. Itu karena di kota Hedao yang paling dekat dengan Lu Ye, Taikun, berlumuran darah, bergegas keluar dari jenderal yang menentukan di kota yang bobrok itu dengan aura biru dan hitam. Di belakang Taikun, banyak mayat beracun Hedao Mejdao mengikuti dari dekat. Mereka semua adalah biksu dari kota Hedao ini yang terbunuh dan berubah menjadi mayat beracun. Aliran aura biru dan hitam terbang keluar dari kota Hedao dan berkumpul menjadi aliran sungai. Di belakang Lu Ye, aliran biru hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kota Hedao, berubah menjadi sungai biru hitam, membengkak dan mengalir. Sungai itu penuh dengan biksu yang awalnya termasuk dalam suku kedua darah serangga. Jumlahnya sangat banyak sehingga sulit untuk dihitung. Belalang terbang itu berteriak, bisakah kau mengendalikan mereka? Jika biksu yang diracuni itu mati dalam pertempuran, mereka akan berubah menjadi mayat beracun. Mereka telah melihatnya, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa Lu Ye memiliki sarana dan kemampuan untuk mengendalikan mayat beracun ini. Mereka hanya berpikir bahwa tindakan mayat beracun tadi semuanya adalah naluri. Pada saat ini, banyak kota Hedao telah hancur, dan semua Tau Fusi yang berpartisipasi dalam pertempuran ini berubah menjadi mayat beracun. Selain itu, ada sejumlah besar Hedao bawah dan sejumlah kecil Hedao tengah. Gelombang mayat yang begitu dahsyat hanyalah bencana, dan siapapun yang melihatnya akan mati rasa di kulit kepalanya. Memang benar bahwa sebagian besar dari mereka hanyalah fusi, dan setelah berubah menjadi mayat beracun, kekuatan yang dapat mereka berikan jelas lemah, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Belalang itu hampir tidak ragu-ragu, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan ia berbalik dan melarikan diri. Namun, sinar petir seperti naga, membombardir, dan cahaya yang mengalir menghilang, menampakkan sosok belalang yang memalukan. Dia menoleh dan menatapnya, dan matanya memantulkan sosok gadis berdarah yang memegang tombak di tangannya. Meskipun putri klan darah ini telah berubah menjadi mayat beracun, tidak ada yang berani menghancurkan tubuhnya karena dia adalah orang kesayangan Suejiu. Suejiu dapat mengabaikan hidup dan matinya, tetapi yang lain tidak. Jadi setelah orang ini berubah menjadi mayat beracun, tidak ada yang menghentikannya sama sekali. Kekuatan guntur yang dahsyat membuat tubuh belalang sedikit lumpuh, tetapi dia masih yakin bisa lolos dari lingkungan yang berbahaya ini. Karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kecepatannya sendiri. Kekosongan itu tiba-tiba terpelintir, dan percikan cahaya pedang menyerang dari samping. Belalang-belalang itu ketakutan dan hampir tidak perlu melihat mereka. Dia tahu bahwa dia menjadi sasaran Lu Ye. Sialan, dia menggigit ujung lidahnya, dan saat dia menghabiskan esensi dan darahnya, dia nyaris menghindari serangan itu. Tepat saat dia berdiri teguh, cahaya pedang lain datang dari depan. Dia menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah, mendesak kekuatannya untuk mengangkat prajurit Tao-nya untuk memblokirnya. Kekuatan yang ganas dan kuat datang dan seluruh orang itu terhempas. Dia ingin menggunakan kekuatan itu untuk melarikan diri, tetapi kekuatan guntur Sueji menyerang lagi, memaksanya untuk melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Fei Lou memiliki wajah pahit. Dia bukan lawan Lu Ye sendirian, apalagi seorang gadis berdarah yang sama sekali tidak kalah dengannya. Memang benar bahwa kekuatan yang Sueji kerahkan sekarang jauh lebih lemah daripada keadaan normal, tetapi dia sendiri tidak dapat melakukan yang terbaik. Karena dengan kerahkannya, racun dalam tubuhnya menjadi semakin aktif, dan racun ini tampaknya mampu menelan kekuatan Tao untuk memperkuat dirinya. Racun macam apa ini? Belalang terbang itu mencari ingatannya, tetapi menemukan bahwa dia belum pernah mendengar hal yang keterlaluan seperti itu. Racun ini bahkan lebih mengerikan dan sulit daripada racun teratai.
Dalam situasi putus asa, Fei Luo tidak dapat memedulikan hal lain, jadi dia hanya bisa berjuang keras, berjuang sendirian melawan Lu Ye dan Sue Ji, hatinya penuh dengan kepahitan, berpikir bahwa ini benar-benar perubahan Feng Shui. Dia telah bekerja sama dengan Taikun Yuting sebelumnya. Untuk menghadapi Lu Ye, siapa yang mengira bahwa dia akan menghadapi situasi yang sama dalam lebih dari sebulan. Dan situasinya bahkan lebih buruk daripada Lu Ye saat itu. Selama pertempuran sengit, Fei Luo menemukan bahwa Lu Ye dan Sue Ji hanya terluka dan tidak terbunuh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti niat Lu Ye? Ini jelas untuk mengawetkan tubuhnya dan mengubahnya menjadi mayat beracun seperti gadis berdarah agar mudah dikendalikan. Dia berulang kali ingin membakar tubuhnya, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk bertekad. Perlawanannya menjadi semakin lemah, tetapi aura biru dan hitam di tubuhnya menjadi semakin kuat. Sampai pada suatu titik, mata belalang terbang berubah menjadi kekeruhan, menutupi warna biru dan hitam. Di bawah kendali Lu Ye, dia bergabung dengan Sue Ji untuk bertempur di medan perang. Lu Ye berbalik dan melihatnya. Pada saat ini, gelombang mayat yang ganas di medan perang sedang berperang melawan pasukan Hedao dari dua suku. Mayat beracun terus-menerus meledak, dengan banyak korban. Namun, pasukan Hedao dari dua suku. Mereka juga membayar harga yang cukup besar. Terus-menerus, Taois berubah menjadi mayat beracun, sehingga bergabung dengan gelombang mayat. Oleh karena itu, meskipun skala gelombang mayat menyusut, level keseluruhannya secara bertahap meningkat. Dalam hal ini, Taois dari dua suku darah serangga harus menekan racun mereka sendiri sambil bertarung dengan mayat beracun, yang sangat sulit. Beberapa orang yang sudah melihat bahwa situasinya tidak baik, mulai melarikan diri. Situasi keseluruhan telah diputuskan. Melihat ini, Lu Ye berbalik dan bergegas menuju kota Hedao terdekat. Ada terlalu banyak kota Hedao yang retak di dekatnya, yang semuanya disebabkan oleh pecahnya gelombang mayat. Di mata Lu Ye, mereka hanyalah potongan daging berlemak yang mengeluarkan aroma, membuatnya mengeluarkan air liur. Meskipun dia ingin membunuh lebih banyak musuh, kesempatan seperti ini untuk direbut tanpa imbalan adalah langka, jadi dia tentu harus menghargainya. Ini adalah kota yang sepi. Dalam keadaan normal, bahkan jika Lu Ye ingin menerobos, itu akan membutuhkan banyak trik. Tetapi pada saat ini, kota itu telah menjadi kota kosong, dan bahkan susunan pelindung telah berhenti beroperasi. Tidak dijaga, dia dengan cepat datang ke aula tengah, memecahkan manik-manik Tao, dan berisi banyak fragmen dalam satu paket. Lalu ada kursi kedua, kursi ketiga. Setelah mencari satu demi satu, kota Hedao dijarah, fragmen manik-manik Hedao dalam paketnya menjadi semakin banyak. Lu Ye merasa bahwa luka-luka di tubuhnya tidak lagi sakit dan dia dalam suasana hati yang sangat bahagia. Dia bergegas keluar dari kota Hedao lagi, dan Lu Ye melihat ke samping, dan matanya tiba-tiba menyala. Itu adalah kota raksasa yang menjulang tinggi, itu seharusnya kota Hedao Taikun. Ini adalah kota tingkat alam semesta. Jika mutiara Hedao diambil, pecahan yang diperoleh akan dapat memuaskan latihan rahasia batinnya tentang surga dan bumi hingga tingkat ke-8. Namun, kota universal adalah kota universal. Tidak seperti kota Hedao lainnya, formasi pelindung kota Taikun masih beroperasi, dan ada banyak tokoh di kota yang mengawasi dari jauh. Ini jelas semua orang Hedao yang tinggal di kota. Mereka cukup kuat untuk membantai semua mayat beracun segera setelah mereka pecah. Sekarang hanya mereka yang tersisa di kota. Meski begitu, susunan pelindung kota tingkat alam semesta seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus Lu Ye. Tapi mengapa Lu Ye menghancurkan formasi itu sendiri? Dia hanya memikirkannya, dan Taikun, yang sedang bertarung di medan perang, terbang ke arah ini dengan cepat dan terbang langsung menuju kota Hedao-nya. Meskipun Taikun berubah menjadi mayat beracun, dia adalah penguasa kota Taikun, dan formasi pelindung tidak efektif melawannya. Oleh karena itu, ketika dia bergegas ke kota Taikun tanpa halangan apapun dan bermaksud untuk membunuh menuju aula tengah, wajah banyak Hedao di kota itu berubah drastis dan mereka semua mengambil tindakan untuk menghentikannya. Perang dimulai. Lu Ye menunggu dengan tenang. Selama Taikun dapat memecahkan mutiara Hedao di kota itu, dia dapat membunuh dan mencegat pecahannya sesegera mungkin. Penuh dengan antisipasi. Namun, pada saat ini, Lu Ye tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah bagian terdalam dari laut sumber darah. Di arah itu, aura papan catur langit berbintang entah kenapa mengalami ledakan besar, dan kabut darah tebal tidak dapat menghalangi cahaya harta karun itu. Sepertinya matahari yang meledak di dalamnya. Jantung Lu Ye berdebar kencang dan merasakan ada yang tidak beres. Dia berani bertindak begitu tidak bermoral di sini, pertama-tama, dengan bantuan gelombang mayat, dan kedua, dia bertekad bahwa Sue Jiu tidak punya waktu untuk mengkloning saat ini. Dia bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati Sue Ji tadi, dan segera pergi setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak normal di pihaknya sendiri. Namun sekarang jelas tidak ada yang tahu apa yang terjadi di papan catur langit berbintang. Tepat saat Lu Ye bingung, aliran cahaya tiba-tiba terbang keluar dari kedalaman kabut darah, dan aura kuat dari harta karun itu dengan cepat mendekat. Papan catur langit berbintang. Orang ini melarikan diri. Kelopak mata Lu Ye melonjak. Ini benar-benar masalah besar. Dia tidak menyangka bahwa papan catur langit berbintang akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari Sue Jiu. Ini bukan yang ingin dia lihat, karena jika Sue Jiu tidak dapat memperbaiki papan catur langit berbintang, dia pasti akan menudingnya. Harus segera pergi. Tidak peduli seberapa hebat konfrontasi antara Sue Jiu dan Starry Sky Chessboard, dia tidak bisa tinggal di sini sebelum Sue Jiu mundur. Bab 2762, teman Tao yang sudah meninggal tidak mati. Lu Ye sama sekali tidak ragu. Bahkan jika godaan Hedaozu di kota Taikun ada di depannya, tidak peduli seberapa besar godaannya, itu tidak akan simen godaannya sendiri. Namun,
Yang membuatnya merasa senang adalah arah pelarian dari papan catur langit berbintang itu bukan di pihaknya, jadi meskipun Sue Jiu ingin mengejarnya, dia tidak akan memilih dirinya sendiri. Ini memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Lu Ye berbalik dan menggunakan teknik pelarian darah, dan tubuhnya ditutupi kabut darah, dan dia akan segera melarikan diri. Namun, pada saat ini, papan catur langit berbintang yang lewat dari kejauhan tiba-tiba meluncur keluar dari tikungan dan bergerak mendekatinya. Lu Ye terkejut. Apa yang dilakukan harta karun ini? Yang membuatnya semakin jijik adalah kecepatan papan catur langit berbintang itu sangat cepat, dan dia mengejar tubuhnya hanya dalam beberapa tarikan napas. Lu Ye menoleh dan akhirnya melihat dengan jelas wujud sebenarnya dari harta karun ini. Ini adalah papan catur kecil yang terlihat tidak mencolok. Jika bukan karena aura harta karun yang kuat, saya khawatir tidak ada yang akan melihat keluar. Namun, situasi harta karun ini jelas tidak tepat saat ini. Cahaya di atasnya sangat redup dan tampaknya akan musnah kapan saja. Lu Ye tahu dalam hatinya bahwa Sue Jiu membutuhkan waktu begitu lama untuk memurnikan harta karun itu, dan kecerdasan spiritual harta karun ini jelas sangat rusak. Jika masih ada vitalitas, mungkin harta karun itu akan berada dalam kondisi sekarat saat ini. Entah bagaimana harta karun itu melepaskan belenggu Sue Jiu dan melarikan diri. Pastilah harta karun itu menyadari situasinya sendiri dan ingin membuat masalah. Orang ini benar-benar jahat. Aura kuat itu mendekat di belakangnya, dan itu adalah Sue Jiu. Lu Ye melihat ke belakang dengan tergesa-gesa, dan tiba-tiba matanya melotot, karena Sue Jiu berubah menjadi bidak catur saat ini. Bidak catur yang tidak dikenalnya itu, mengejar ke sini dengan putus asa. Adegan ini terlihat sangat lucu. Sue Jiu pasti telah ditangkap oleh kekuatan misterius harta karun itu, kalau tidak, tidak akan menjadi seperti ini. Namun Lu Ye tidak dapat tertawa karena darah masih berceceran di papan catur ini, dan kecepatannya 3 poin lebih cepat daripada kecepatannya dan papan catur Starry Sky. Lu Ye dapat dengan jelas menyadari bahwa pikiran ilahi Sue Jiu tiba-tiba menyapu dirinya dan kemudian tiba-tiba menyapu papan catur Starry Sky, seolah-olah dia sedang memilih sesuatu. Meskipun Lu Ye yakin bahwa Sue Jiu akan lebih memperhatikan papan catur Starry Sky, semuanya sudah siap. Kali ini dia menginjak-injak 2 suku darah serangga, sulit untuk melindungi Sue Jiu agar tidak marah dan membuat pilihan yang tidak bijaksana. Oleh karena itu, dia segera memikirkannya. Di medan perang, kelompok mayat yang bertarung dengan para biksu dari suku kedua darah serangga segera menyerahkan lawan mereka dan berubah menjadi gelombang mayat besar lagi, dan bertarung menuju Sue Jiu. Pada saat yang sama, Lu Ye menebas dengan keras dan menebas papan catur langit berbintang yang sudah bergegas ke arahnya tidak jauh. Jika Anda tidak baik, jangan salahkan saya karena tidak benar. Papan catur langit berbintang masih memiliki kecerdasan, jadi ia berguncang ke kiri dan ke kanan, seolah-olah ingin menghindari serangan ini, tetapi pada akhirnya gagal mendapatkan apa yang diinginkannya. Cahaya pedang yang ganas menebas dengan keras di papan catur. Niat awal Lu Ye adalah untuk memblokir papan catur langit berbintang. Saat ini, itu jelas merupakan situasi di mana seorang rekan Tao yang sudah mati tidak mati. Ia ingin melarikan diri dari tangan Sue Jiu, jadi ia hanya bisa berlari lebih cepat dari papan catur langit berbintang. Namun, yang tidak diharapkan Lu Ye adalah bahwa dengan pedangnya, cahaya harta karun yang sudah redup itu langsung musnah, dan papan catur langit berbintang terbang ke kejauhan. Dia sedikit mengernyit karena setelah dia mengambil pisau itu, dia samar-samar merasa bahwa harta karun itu telah berubah dan tampaknya telah kehilangan spiritualitasnya. Kecerdasan orang ini, dibunuh oleh dirinya sendiri. Lu Ye merasa sakit kepala. Dia tidak ingin situasi seperti itu terjadi. Dia ingin melihat bahwa papan catur langit berbintang itu diblokir olehnya dan kemudian melarikan diri secara terpisah bersamanya, sehingga dia punya waktu untuk melarikan diri. Pisau klinker ternyata menjadi sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Kebijaksanaan spiritual harta karun ini telah sepenuhnya musnah. Meskipun masih memiliki kekuatan harta karun itu, ia telah kehilangan spiritualitasnya. Lu Ye ragu-ragu sejenak dan mengulurkan tangan dan meraih papan catur langit berbintang. Jika Anda tidak dapat mengandalkan harta karun ini, Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Alasan mengapa Anda tidak meninggalkan harta karun ini adalah karena papan catur langit berbintang tanpa kebijaksanaan adalah bahwa Anda tidak memiliki hak untuk menahan kesalahan darah. Sue Jiu kemungkinan besar akan mengumpulkan harta karun ini dan terus mengejarnya. Karena demikian halnya, tentu saja, harta karun itu tidak bisa lebih murah bagi musuh. Tidak menoleh ke belakang, tetapi Lu Ye masih jelas merasakan bahwa kecepatan Sue Jiu mendekatinya sama sekali. Teknik rahasia klan darah sudah sangat cepat, belum lagi Sue Jiu, seorang ahli darah, takut dengan semuanya jika dia hanya kecepatan. Tidak ada seorang pun di Xing Yuan yang bisa melampauinya. Tidak bisa melarikan diri sama sekali. Lu Ye segera mengaktifkan kekuatan benih taur ruang angkasa, dan ruang di sekitar tubuhnya menjadi terdistorsi dan secara bertahap menjadi kaya. Jika ingin terbebas dari kutukan darah, Anda hanya bisa mengandalkan teknik pemindahan void, dan Anda harus menggunakannya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dalam keadaan normal, teknik pemindahan void miliknya memiliki jangkauan jarak dan hanya akan bergerak ke jangkauan yang dapat dijangkau oleh penglihatannya sendiri. Karena jika bergerak sesuka hati, Anda mungkin mengalami beberapa kecelakaan. Jika Anda bergerak ke tempat yang berbahaya, Anda akan berada dalam masalah. Namun, Lu Ye tidak terlalu mempedulikannya saat ini. Sekarang, bahaya terbesar baginya adalah kutukan darah di belakangnya. Di belakangnya, merasakan naik turunnya kekuatan ruang, bagaimana mungkin Sue Jiu tidak mengetahui rencana Lu Ye. Dia langsung marah dan pikiran ilahinya melonjak, letakkan papan catur langit berbintang, aku akan mengampunimu. Tubuhnya bergegas, dan mayat beracun apapun yang menghalangi jalan di depan meledak, dan bahkan tulang-tulang Tao hancur.
Lu Ye mengabaikannya. Jika dia meletakkan papan catur langit berbintang saat ini, dia hanya akan berhadapan dengan darah. Dia bisa mengumpulkan harta karun dan terus mengejarnya. Kali ini, setelah bergerak selama 5 tarikan napas, Lu Ye tiba-tiba melangkah keluar. Tubuhnya dengan cepat memudar dan menghilang dari tempatnya. Dalam gelombang mayat, Sueju masih bergegas menuju kematian. Melihat pemandangan ini, dia hampir marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah memurnikan harta karun di kedalaman lautan sumber darah, tetapi dihancurkan oleh Lu Ye. Hal yang baik, bukan hanya itu, tetapi bawahanku juga menderita kerugian yang sangat besar. Sekarang bahkan harta karun itu hilang, dapat dikatakan bahwa baik orang maupun uang hilang. Tubuh yang kuat itu ganas dan bergelombang. Bang! Saat darah bersinar terang, Sueju akhirnya menyingkirkan belenggu kekuatan harta karun dan kembali ke penampilan aslinya. Keluar, dia meraung marah, dan serangan mayat beracun di depannya meledak. Dia menatap ke arah di mana Lu Ye menghilang, dan kekuatan ruang yang sama melonjak di sekelilingnya. Dia segera datang ke tempat Lu Ye bergerak dan melangkah keluar dalam satu langkah. Dia mungkin tidak murni dalam berlatih di jalan ruang. Bagaimanapun, ini adalah kemampuan yang diperolehnya dengan merampas darah beberapa suku Phoenix. Namun, hanya dalam hal pencapaian, kesalahan darah yang telah terbenam dengan cara ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak kurang dari yang sekarang. Lu Ye, bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 10 penguasa kota teratas, dengan bakat dan talenta yang luar biasa. Oleh karena itu, jika Lu Ye ingin lepas dari tangannya, dia tidak dapat mengandalkan jalan ruang angkasa. Selama dia memberinya cukup waktu, dia pasti akan mengejar Lu Ye. Setelah 3 napas, Lu Ye, yang jatuh dari kehampaan, tampak berdebar-debar, karena jika dia mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan sekarang, dia akan bergerak ke alam yang lebih maju. Meski begitu, dia tidak akan memiliki kekhawatiran hidup, tetapi itu akan menunda pelariannya. Bab 2763 melahap langit berbintang piring catur. Jatuh dari kehampaan, Lu Ye segera melarikan diri ke depan. Setelah beberapa saat, dia menyadari naik turunnya kekuatan ruang di belakangnya, dan kemudian napas Sueju muncul dalam persepsinya. Penguasa darah ini datang begitu cepat. Sesegera mungkin, dia tahu bahwa Sueju juga ahli dalam hal ruang, tetapi pihak lain tidak menyia-nyiakan upaya untuk mengejarnya, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar marah kali ini. Lu Ye tidak bisa menahan sakit kepala. Bahkan jika dia melarikan diri begitu saja, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari Sueju, apalagi dia masih memiliki 2 masalah di tubuhnya, atau bahkan beban. Salah satunya adalah papan catur langit berbintang. Meskipun harta karun ini hancur secara spiritual, kekuatannya tidak hilang. Auranya menyebar, dan dapat terlihat jelas dari kejauhan. Yang lainnya adalah sekantong besar pecahan manik Hedao yang dia bawa. Mirip dengan aura harta karun, aura pecahan manik Hedao juga sulit disembunyikan. Lu Ye membawa 2 benda ini, yang setara dengan membawa 2 tanda bersamanya, jadi dia tidak bisa bersembunyi dalam pengejaran Sueju. Tetapi jika dia membuangnya begitu saja, bagaimana dia bisa tega melepaskannya? Belum lagi banyaknya pecahan mutiara Hedao, dengan pecahan-pecahan ini, tidak apa-apa untuk mempraktikkan teknik rahasia langit dan bumi di dalam dirinya hingga tingkat ke-7, dan dia bahkan diharapkan berada di tingkat ke-8. Ini terkait erat dengan kekuatannya sendiri dan merupakan fondasi pijakannya di masa depan. Dia tidak bisa dibuang apapun yang terjadi, setidaknya dia tidak bisa membuang semuanya. Selain itu, papan catur langit berbintang, tidak ada yang mau melepaskan harta karun seperti itu di tangan. Tidak banyak kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu. Sungguh kebetulan sekali saya bisa membeli papan catur langit berbintang kali ini. Itu hanya berdasarkan pada Lu Ye sendiri. Jika dia menemukan harta karun seperti itu, dia tidak akan memiliki cara atau kemampuan untuk menyerah. Itu berbeda dengan 10.000 manik racun. Sebelumnya, ia mampu menaklukkan 10.000 manik racun karena kekuatan 10.000 manik racun baru saja ditahan oleh pohon bakat. Saat pikirannya berubah, Lu Ye mendesak kekuatan pohon bakat. Ia ingin mencoba menyempurnakan papan catur langit berbintang. Sebelum pohon bakat berubah, ia dapat melahap harta karun. Sekarang pohon bakat berubah lagi, ia sudah berada di level harta karun. Lu Ye menduga bahwa ia seharusnya dapat melahap harta karun. Jika ini benar, papan catur langit berbintang tidak akan lagi menjadi beban, dan Anda juga dapat mengambil manfaat ini ke dalam perut Anda terlebih dahulu. Seperti sebelumnya, ketika akar tak terlihat menyebar, mereka menusuk papan catur di tangan mereka, dan mata Lu Ye tiba-tiba berbinar. Seperti yang diharapkannya, pohon bakat memang dapat melahap harta karun sekarang. Dan yang mengejutkannya adalah efisiensi melahapnya tidak rendah. Lu Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa sebagian misteri di papan catur langit berbintang ditelan oleh pohon bakat dan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Dia sedikit tercengang, karena dia jelas merasakan bahwa misteri yang telah ditelan ke dalam tubuhnya sebenarnya adalah sesuatu yang dapat dia kendalikan. Meskipun dia belum pernah memiliki pengalaman seperti itu, Lu Ye dengan jelas melihat satu hal saat ini, dan ada 2 tempat untuk misteri ini. Satu disuntikkan ke dalam buah 10.000 manik racun, dan yang lainnya terakumulasi di pohon bakat. Lu Ye tiba-tiba terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pohon bakat untuk melahap harta karun, jadi dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Dia hanya merenung sejenak dan memahami triknya. Ketika manik racun Wan lahir, Lu Ye samar-samar menyadari bahwa buah ini seharusnya dapat terus tumbuh, dan seiring pertumbuhan buah, kekuatan manik racun Wan seharusnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, kekuatan harta karun Wan Poison Bat, manik beracun, akan terus meningkat di pohon bakat, dan kemudian kembali ke masa kejayaannya, atau bahkan melampauinya. Namun, Lu Ye tidak tahu berapa harga yang harus dibayarnya saat itu.
Setelah mencoba mengaktifkan kekuatan Tao untuk dituangkan ke dalam buah, dia hanya merangsang kekuatan 10.000 manik racun dan memodulasi racun dari dua suku bencana sebelumnya. Sekarang saya tahu bahwa pertumbuhan 10.000 manik racun perlu dicapai dengan cara ini. Ia ingin melahap misteri di antara harta karun lainnya. Coba pikirkan, harga yang harus dibayar Zibao untuk memperkuat dirinya sendiri tentu tidak akan aneh. Selain itu, setelah misteri di papan catur langit berbintang ditelan, tempat kedua adalah terakumulasi di suatu tempat di pohon bakat. Lu Ye dapat meramalkan bahwa jika dia melakukan ini, hasil papan catur langit berbintang yang ditelan akan persis sama dengan 10.000 manik racun asli. Buah ketiga akan muncul di pohon bakat. Bagaimana cara memilih? Pada saat ini, Sui Jiu diracuni. Meskipun kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh buah One Po Poison Bed jauh dari One Po Poison Bed yang sebenarnya, racun tersebut juga merupakan kekuatan harta karun, jadi tidak mudah bagi Sui Jiu untuk mengeluarkannya. Hanya saja dia kuat, jadi meskipun dia tidak mengusirnya, itu tidak akan berdampak besar padanya. Selain itu, dia tidak punya waktu dan energi untuk melakukan ini. Ketika menyadari ada yang tidak beres, ia langsung ingin terus menekan papan catur langit berbintang, tetapi gagal melakukannya. Sebaliknya, ia terkejut oleh kekuatan harta karun yang meledak. Kemudian, papan catur langit berbintang melarikan diri dan ia mengejarnya lagi. Bagaimana ia bisa punya waktu untuk mengeluarkan racun di dalam tubuhnya? Bersiaplah untuk mengusir racun itu perlahan-lahan setelah semuanya beres. Jadi bagi Lu Ye saat ini, cara terbaik tampaknya adalah membiarkan 10.000 manik racun melahap misteri di papan catur langit berbintang dan memperkuat kekuatannya. Dengan cara ini, mungkin dapat mengendalikan racun yang sangat kuat di dalam tubuh Sui Jiu pada tingkat yang lebih dalam. Tetapi pikiran ini hanya terlintas di benak Lu Ye, dan ia menyerah tanpa ragu-ragu. Karena meskipun benar-benar seperti yang dipikirkannya, buah manik racun 10.000 dapat mengendalikan racun yang sangat kuat di dalam tubuh Sui Jiu ke tingkat yang lebih dalam setelah ia tumbuh, tetapi dampak racun yang sangat kuat pada Sui Jiu terbatas. Kecuali Lu Ye memodifikasi racun yang lebih kuat, menemukan cara untuk menginfeksi Sui Jiu. Namun, setelah menderita kekalahan sekali, bagaimana mungkin Sui Jiu membiarkannya berhasil dengan mudah? Tidak ada lingkungan yang unik seperti Sui Yuan Hai di sini. Sebaliknya, kekuatan papan catur langit berbintang tampaknya berguna dalam situasi seperti itu. Dalam sekejap, Lu Ye telah membuat keputusan. Misteri tanpa bayangan segera berkumpul di suatu tempat di pohon bakat yang dikuasainya dan terkumpul dengan cepat. Bisakah kau melarikan diri? Suara Sui Jiu datang dari belakang, berpikir bahwa dia, 10 penguasa kota teratas, akan secara pribadi memimpin dalam mengejarnya. Jika Lu Ye melarikan diri, itu akan menjadi lelucon. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan ke arah tempat Lu Ye berada. Jejak telapak tangan berwarna darah yang besar berlari melintasi kehampaan dan menekan ke bawah. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat dan kuat, Lu Ye tidak punya pilihan selain meraung dan mendesak kekuatan Tao dengan kuat. Pedang di tangannya meledak menjadi cahaya, dan orang itu mengikuti pedang itu dan bergegas maju. Sesaat kemudian, ketika dia keluar dari jejak telapak tangan berwarna darah, seteguk darah menyembur keluar. Dia sudah mengalami luka serius, dan itu menjadi lebih serius. Namun, dia tidak berani lalai. Momentum singkat tadi akhirnya memberinya kemampuan untuk menggunakan teknik gerakan Void lagi. Mengikuti tren dan menembus kekosongan. Imajinasi, ketika Sui Jiu meninju, Lu Ye, yang tubuhnya telah menjadi redup, tampaknya menabrak dinding tak terlihat dan terpental keluar lagi. Dia lengah dan melarikan diri oleh Lu Ye menggunakan teknik gerakan, tetapi Sui Jiu tidak dapat bersiap. Sekarang setelah dia bersiap, Lu Ye tidak dapat membayangkan trik seperti itu di depannya. Jaraknya lebih dekat. Dalam hal ini, tanpa secangkir teh, Lu Ye tidak akan punya ruang untuk melarikan diri, dan kemudian dia harus bertarung melawan Sui Jiu sampai mati. Namun, pada saat ini, Sui Jiu tiba-tiba menyadari bahwa sosok Lu Ye bergetar, dan sosok berwarna darah muncul di sampingnya. Melalui darah, sosok itu jelas bahkan tidak mengenakan sepotong pakaian dan ditutupi tubuh telanjang. Klan darah harta karun. Alis Sui Jiu membeku dan dia langsung mencibir. Sungguh konyol menggunakan teknik klon darah harta karun di depannya, ahli darah. Setelah klon itu muncul, dia langsung berpisah dengan Lu Ye sendiri. Tidak hanya itu, dia juga mengambil papan catur langit berbintang. Sui Jiu segera memahami niat Lu Ye. Jelas untuk meninggalkan mobil dan melindungi kereta. Dia bermaksud menggunakan papan catur langit berbintang untuk memancingnya pergi sehingga dia bisa melarikan diri. Tetapi bagaimana metode ini bisa berhasil untuknya? Sui Jiu juga mengguncang tubuhnya. Saat berikutnya, klon darah yang berharga muncul, tetapi sebagai perbandingan, klon darah berharganya mengenakan pakaian berwarna darah, yang jelas-jelas dipadatkan oleh kekuatan pendorong. Dewa aslinya terus mengejar Lu Ye, sementara klon darah berharga mengejar klon Lu Ye. Aku sangat adil dan adil dalam dewaku, klonku dan klonku sangat adil. Setelah beberapa saat, dia mengambil tindakan lagi, dan Lu Ye, yang melarikan diri di depan, dipukuli dan diayunkan dalam kekacauan. Mata Sui Jiu menjadi lebih cerah dan lebih cerah, karena dia memiliki firasat bahwa dia bisa mengalahkan Lu Ye dalam waktu kurang dari 20 napas. Anak ini jelas-jelas berada di ujungnya sekarang. Setelah 10 napas, wajah Sui Jiu berubah dan dia menoleh untuk melihat ke samping. Arah itu persis di mana klon darah berharganya berada. Pengejarannya akan segera berhasil, dan hal yang sama berlaku untuk klon darah harta karun. Baru saja, klon darah harta karun bertarung dengan klon Lu Ye. Awalnya, Sui Jiu merasa bahwa semua orang adalah klon, dan Lu Ye jelas bukan lawannya dan bisa menghancurkannya sesuka hati. Namun setelah pertarungan yang sebenarnya, dia terkejut menemukan ada yang salah dengan klon Lu Ye.
Meskipun dia adalah klon, kekuatannya dapat dikeluarkan sebanding dengan miliknya sendiri. Klonnya tidak bagus. Meskipun jauh lebih kuat dari Hedao biasa, hanya dewa aslinya yang memiliki 30% dari kekuatannya. Hanya dalam 3 napas, klon Lu Ye mengaktifkan cahaya pedang tak terbatas untuk membombardirnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sueju benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Meskipun dia kehilangan klon, itu bukan hal yang serius baginya. Saat ini, dia hanya harus menatap Lu Ye sendiri. Setelah dia menangkapnya, papan catur langit berbintang akan kembali ke tangannya. Namun, saat dia memikirkan ini, dia melihat Lu Ye tiba-tiba kabur. Wajah Sueju berubah dan dia menyadari bahwa Lu Ye akan menggunakan teknik gerakan Void lagi. Namun, masih ada jejak ketika dia menggunakannya sebelumnya, jadi dia bisa menghancurkannya, tetapi tidak ada peringatan saat ini. Ketika Sueju menyadari bahwa sudah terlambat untuk menghentikannya, serangan ganas itu membubarkan sosok Lu Ye, dan napasnya hilang. Sueju tiba-tiba menoleh dan berubah menjadi cahaya berdarah untuk mengejar arah di mana klon itu baru saja mati. Dia menyadari bahwa Lu Ye sendiri telah menggunakan beberapa cara dan bergerak langsung ke klon itu. Ini jelas merupakan cara ruang, tetapi ini adalah metode yang agak sulit dipahami Sueju. Anak ini masih sangat tersembunyi. Sueju sangat marah dan merasa sedang diolok-olok. Namun, Lu Ye ingin menggunakan metode ini untuk melarikan diri dari pengejarannya dan jelas tidak realistis. Babak pengejaran baru dimulai. Sueju menderita kerugian tadi dan ingin mengabaikan klon Lu Ye, tetapi dia tidak bisa melakukannya, karena jika dia kehilangan posisi klon Lu Ye, dia akan takut bahwa dia benar-benar akan lolos dari ini. Sebuah bencana. Oleh karena itu, dia segera memadatkan beberapa klon darah yang berharga dan mengejar klon Lu Ye, dan dewanya masih menatap klon asli Lu Ye. Seperti belatung di tulang tarsal. Bab 2764 bermain catur. Setelah beberapa hari, Sueju, yang mengejar Lu Ye dengan ganas di belakang, tiba-tiba mengerutkan kening. Baru saja, dia menemukan bahwa aura papan catur langit berbintang telah menghilang tanpa alasan. Selama hari-hari ini, Lu Ye selalu menggunakan klonnya untuk membawa papan catur langit berbintang untuk menyebarkan energinya, dan pada saat yang sama dia menggunakan klon tersebut sebagai posisi dan melakukan teknik gerakan. Namun meskipun demikian, masih sulit untuk menyingkirkan pengejaran menyalahkan darah. 10 penguasa kota teratas ini jelas bertekad untuk mengalahkan Lu Ye. Jauh sebelumnya, dia menyadari ada yang salah dengan papan catur langit berbintang. Aura harta karun ini terus melemah, dan itu benar-benar menghilang. Bahkan jika itu adalah pengetahuan Sueju, dia tidak dapat mengetahui apa situasinya. Kecerdasan spiritual papan catur langit berbintang telah hancur, dan kesulitan pemurnian memang telah banyak berkurang, tetapi proses pemurnian tidak akan seperti ini. Sueju, jika kamu tidak tinggal di kota berdarah, apakah kamu tidak takut sarangmu akan diledakkan? Lu Ye berteriak sambil melarikan diri. Tidak mudah bagi Sueju untuk menjatuhkannya, tetapi pengejaran seperti itu benar-benar sedikit menyiksa baginya, jadi Lu Ye hanya bisa menemukan cara untuk mengguncang hati Sueju. Perubahan besar dalam klan darah hangat ini tidak mungkin disembunyikan. Sueju mengejarnya lagi sekarang. Jika musuh klan darah hangat diminta untuk mengetahuinya, mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan itu. Belum lagi hal lain, klan naga dan Phoenix pasti akan dengan senang hati mengambil kesempatan ini untuk melakukan sesuatu. Lu Ye menebak bahwa begitu penguasa naga dan penguasa Phoenix mengetahui beritanya, dia pasti akan menemukan cara untuk mendukungnya. Sebenarnya, dia dapat menggunakan buku naga di Laut Dewa untuk meminta bantuan penguasa naga, tetapi situasinya agak istimewa saat ini, jadi dia selalu memiliki beberapa kekhawatiran. Selain itu, dia tidak berada dalam situasi yang putus asa. Setelah mendengar kata-kata Lu Ye, Sueju menolak untuk menjawab, tetapi hanya bertanya dengan dingin, di mana kamu mendapatkan papan catur langit berbintang. Dia benar-benar meragukan apakah Lu Ye telah menyembunyikan harta karun ini di suatu tempat, tetapi kemudian dia berpikir, Lu Ye seharusnya tidak memiliki kemampuan yang begitu hebat. Apakah itu dewa asli Lu Ye atau klonnya, dia menatapnya sehingga dia tidak punya waktu untuk menyembunyikannya. Selain itu, harta karun tidak dapat disembunyikan begitu saja. Pada saat ini, Lu Ye sedang membelah sedikit pikirannya untuk menjelajahi pohon bakat. Benar saja, buah ketiga lahir di pohon itu. Tidak benar untuk mengatakan bahwa itu adalah buah, karena benda ini tampak seperti papan catur langit berbintang yang menyusut yang tergantung di puncak pohon. Lu Ye melakukan penyelidikan singkat dan dengan cepat menyadari misteri harta karun ini, dan segera mengangkat alisnya. Dia tidak mengubah misteri di papan catur langit berbintang menjadi nutrisi dari buah-buahan dari 10.000 manik racun. Pilihan ini tepat, karena kekuatan misterius papan catur langit berbintang memang agak membantu situasinya saat ini. Di mana kamu mendapatkan papan catur langit berbintang? Sueju berteriak dengan marah. Dia ingin mencari tahu pertanyaan ini. Meskipun dia mengerti bahwa Lu Ye tidak akan menjawabnya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk terus bertanya. Begitu dia selesai berbicara, Sueju terkejut menemukan bahwa kekuatan misterius dari harta karun itu tampaknya sangat dikenalnya, dan itu adalah aura papan catur langit berbintang. Seketika, sebuah papan catur terbentang, menutupi kekosongan yang luas. Sueju terkejut dan terdiam di sana sejenak. Bum 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 bum. Potongan-potongan catur besar jatuh dari langit dan mendarat di papan catur. Mereka tersusun dengan jelas. Di tengah papan catur, ada sungai besar yang mengalir. Air sungai itu berwarna kuning dan dipenuhi dengan roh kematian yang kuat. Bahkan jika sekuat darah, ia melihatnya, dan rasanya seperti merasa tidak nyaman. Sueju berdiri di sana, menatap Lu Ye di seberang sungai dengan mantap, giginya hampir hancur, kamu benar-benar menyempurnakan papan catur langit berbintang.
Dia sangat sedih sehingga dia mengira Lu Ye telah menyembunyikan harta karun ini di suatu tempat, tetapi ternyata itu telah disempurnakan. Tetapi itu tidak masuk akal. Bahkan jika kecerdasan papan catur langit berbintang dihancurkan dan Lu Ye memiliki kualifikasi untuk menyempurnakannya, itu tidak akan secepat itu. Sudah berapa lama harta karun ini jatuh ke tangan Lu Ye? Hanya perlu beberapa hari untuk menyelesaikan seluruh pertempuran. Ketika dia menyempurnakan, jika dia memiliki kecepatan yang begitu cepat, tidak akan ada masalah lanjutan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi sudah dapat dipastikan bahwa papan catur langit berbintang telah disempurnakan, dan Lu Ye telah mengaktifkan kekuatan harta karun itu untuk menghadapinya. Sueju sangat kesal. Lu Ye sangat sulit dihadapi. Sekarang ada harta karun lain, yang hanya akan membuatnya semakin sulit. Namun, yang perlu ia pahami sekarang adalah permainan catur macam apa ini. Ia kurang lebih memahami kekuatan papan catur langit berbintang. Ini bukanlah harta karun yang menyerang, jadi meskipun Lu Ye menggunakan kekuatan harta karun itu, ia mungkin tidak dapat memecahkan kebuntuan. Saat permainan catur itu terbentuk, sebenarnya ada sepotong informasi di benaknya, yang jelas merupakan berbagai aturan tentang permainan catur itu. Namun, aturannya tidak lengkap, Sueju langsung melotot tajam ke arah Lu Ye, tahu bahwa ini adalah jurus rahasia Lu Ye. Ini juga tidak mungkin. Dalam keadaan normal, kekuatan harta karun ini, papan catur langit berbintang, akan berkembang pesat. Jika Anda membuat permainan catur, semua bidak catur dalam permainan akan segera memahami aturan permainan catur, seperti pertempuran asli di padang salju. Ini karena aturan harta karun itu sendiri. Bahkan jika Lu Ye telah menyempurnakan papan catur langit berbintang sekarang, dia harus mengikuti aturan ini untuk menunjukkan kekuatan harta karun itu. Tetapi dia dapat menggunakan beberapa trik secara rahasia. Misalnya, aturan yang diketahui Sueju tidak lengkap. Dia hanya tahu bahwa ini adalah permainan catur yang disebut catur, dan bidak catur yang berbeda memiliki aturan tindakannya sendiri. Tetapi bagaimana dia bisa jujur dengan Lu Ye di sini? Dia segera bergegas menuju Lu Ye dengan seluruh kekuatannya. Namun, saat dia mengambil tindakan, semua bidak catur di sekitarnya menjadi hidup pada saat ini. Kuda itu meringkik dan gajah yang ganas meraung. Kereta perang itu melaju ke depan. Pria berbaju besi itu memegang bilah tajam dan berlari dengan wajah tanpa ekspresi. Dalam sekejap, darah menyalakan musuh di semua sisi. Namun, dia tidak takut, dan mengandalkan kekuatan dan ketulusannya untuk meledakkan semua bidak catur yang menghalangi jalan. Namun, bidak catur akan pulih dengan cepat setelah dipatahkan, seolah-olah tidak akan pernah mati. Ada juga sungai besar di depan yang mengalir deras, seolah-olah berubah menjadi sungai surga, dan sungai itu menghantuinya dengan rasa kematian yang kuat. Sueju mengerutkan kening. Meskipun bidak catur itu bukan lawannya, mereka tidak dapat mengalahkannya di papan catur, dan air sungai yang aneh membuatnya sangat takut. Harta karun papan catur langit berbintang, ketika mewujudkan permainan catur ini, saya mendapatkan sungai yang begitu besar dari suatu tempat. Saya menyarankan Anda untuk jujur. Lu Ye mengambil kesempatan ini untuk memurnikan pecahan manik-manik Tao di seberang sungai. Papan catur langit berbintang telah berubah menjadi buah yang tergantung di pohon bakat. Tentu saja, dia harus segera memurnikan pecahan manik-manik Tao. Setelah pohon bakat berubah, efisiensi pemurnian pecahan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ini membuatnya sangat senang karena semakin lama dia menunda, semakin banyak manfaat yang bisa dia dapatkan. Satu-satunya harga yang harus dibayar adalah konsumsi kekuatan Tao yang agak serius. Segala sesuatu di papan catur dimanifestasikan berdasarkan kekuatannya sendiri. Metode yang digunakan oleh bidak catur menghabiskan semua kekuatan Tao-nya. Bahkan Lu Ye hampir tidak dapat menahan konsumsi seperti itu terlalu lama. Di papan catur, Sueju mundur kembali ke posisi semula. Yaitu, saat dia berdiri teguh, semua bidak catur kembali ke posisi mereka, dan permainan catur menjadi tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kulit Sueju tidak stabil. Melalui godaan tadi, dia dapat memastikan sesuatu bahwa Lu Ye tidak dapat mengerahkan semua kekuatan papan catur langit berbintang, jadi jika dia mengabaikan konsekuensinya, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk menerobos banyak blokade dan membunuh Lu Ye. Namun ini tidak ada artinya, karena bahkan jika itu benar-benar mengenai Lu Ye, apakah Lu Ye akan duduk diam dan menunggu kematian? Situasinya hanya akan kembali ke keadaan sebelumnya lagi. Dan itu juga akan menghabiskan kekuatannya. Dalam sekejap, Sueju membuat keputusan. Karena pihak lain ingin membedakan antara dia dan permainan catur, itu akan menjadi seperti yang dia inginkan. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang aturan permainan catur ini, tidak mudah bagi lawan untuk mengalahkannya. Selama dia dapat memenangkan permainan ini, kekuatan harta karun itu akan menjadi bumerang dan dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Lu Ye. Apakah kamu siap? Lu Ye merasa lega ketika dia melihat Sueju tenang. Jika orang ini mengabaikannya dan mematikan papan catur, itu akan menjadi masalah. 10 penguasa kota teratas di sisi yang berlawanan setidaknya, dan dia memiliki kekuatan ini. Sambil berbicara, dia memasang meriam dan terus menyempurnakan pecahan-pecahan manik-manik Tao miliknya sendiri. Lu Ye sendiri tidak pandai bermain catur dan keterampilannya tidak bagus dalam hal itu. Namun, situasi Sueju lebih buruk darinya. Jika dia tidak bisa memenangkan permainan seperti itu, maka Lu Ye mungkin juga membunuhnya. Di sisi lain, Sueju tampak tenang dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Setelah mengejar Lu Ye, dia tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dia sekarang terpaksa bermain catur dengannya. Itu benar-benar bodoh. Namun dia masih harus tenang dan mengingat dengan saksama aturan permainan ini. Butuh waktu lama untuk membuatnya hampir mencapai batas waktu bagi Sueju untuk mengambil langkah pertamanya. Melihat ini, Lu Ye tersenyum. Kamu tertawa terbahak-bahak. Sueju marah.
Sambil menyempurnakan pecahan-pecahan manik-manik Tao, Lu Ye menjawab dengan santai, aku tidak menertawakanku, hanya saja penguasa darah yang melakukan langkah ini. Aku harus memikirkan cara untuk berjaga-jaga terhadapmu. Sue Jiu bahkan lebih kesal. Ini baru langkah pertama, bagaimana kamu bisa mengatakan ini sangat luar biasa. Namun yang mengejutkannya adalah Lu Ye benar-benar menunjukkan ekspresi berpikir keras, dan dia memegang telinga dan pipinya dari waktu ke waktu, tampak seperti dia sulit untuk membuat keputusan. Sue Jiu terkejut dan bertanya-tanya, berpikir dalam hati apakah langkahnya benar-benar menakjubkan. Namun untuk pertama kalinya dia bermain catur dengan seseorang, dia tidak tahu apa itu sihir. Namun segera Sue Jiu tahu bahwa ini tidak terjadi. Karena setiap kali giliran Lu Ye, dia akan berpikir keras di sana, memegang telinga dan pipinya. Anak ini benar-benar menunda waktu. Yang satu terlibat dalam permainan catur dan yang lainnya sengaja menunda waktu. Permainan ini sangat sulit. Namun, ada waktu untuk menentukan hasilnya. Setelah setengah hari, saat bidak catur terakhir Lu Ye jatuh, dia tersenyum dan memeluk Sue Jiu dan mengepalkan tinjunya, ambil. Wajah Sue Jiu menjadi pucat. Permainan catur menghilang dan berubah menjadi serangan yang sangat padat, melahap pasukan Tao bebas di sekitarnya dengan liar, dan meraung ke arah Sue Jiu dengan ledakan keras. Ini adalah harga yang harus dibayar Sue Jiu untuk permainan catur. Bab 2765 Marsekal secara pribadi. Dilihat dari kekuatannya saja, serangan ini hampir tidak jauh berbeda dengan serangan Lu Ye yang berkekuatan penuh. Namun, Sue Jiu tampak serius. Karena ini bukanlah serangan yang dilakukan oleh seorang pendeta, melainkan perwujudan kekuatan harta karun, dan kekuatan aturan yang terkandung di dalamnya tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Namun, dia belum bisa menghindar, karena ini adalah hukuman setelah permainan itu dikalahkan. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, serangan ini pasti akan mengenainya. Dalam sekejap, Sue Jiu telah meletakkan banyak teknik darah di sisinya, hampir mengubah seluruh orang menjadi kepompong darah. Ketika serangan itu datang, kepompong darah itu larut seperti kepingan salju di bawah terik matahari. Sosok Sue Jiu muncul kembali, dengan sedikit keterkejutan, erangan teredam, dan sudah terluka. Untungnya, cederanya tidak serius, jadi saya diam-diam bersyukur bahwa Lu Ye tidak dapat mengerahkan semua kekuatan papan catur langit berbintang, jika tidak, akan sangat sulit untuk menghadapi ini. Melihat ke atas, tidak ada jejak Lu Ye. Orang ini telah melarikan diri jauh melalui waktu yang singkat tadi. Blood Blaze diam-diam membenci, menggertakkan gigi dan mengejar. Lu Ye, yang melarikan diri di depan, segera menyadarinya dan kecepatannya semakin cepat. Situasi saat ini tampaknya tidak banyak membaik dibandingkan sebelumnya, tetapi sebenarnya sudah banyak berubah. Papan catur langit berbintang telah disempurnakan olehnya. Selama Sue Jiu tidak bodoh, dia tidak akan terus menatapnya. Bagaimanapun, ahli darah ini perlu kembali ke kota peminum darah untuk mengambil alih. Jadi selama dia membuat Sue Jiu menyadari bahwa tidak ada gunanya terus mengejar seperti ini, itu hanya akan membuang-buang waktu, dan Sue Jiu akan mundur secara alami. Jika sebelumnya, dia tidak akan memiliki kemampuan. Tetapi dengan bantuan papan catur langit berbintang, dia sudah bisa melakukannya. Dia bahkan suka mengatakan bahwa Sue Jiu bersedia menghabiskan waktu bersamanya seperti ini, karena dia dapat mengambil kesempatan ini untuk menyempurnakan lebih banyak pecahan manik-manik Hedao. Setengah hari kemudian, permainan catur baru berlangsung. Sama seperti waktu yang kembali, saat permainan berakhir, Lu Ye dengan cepat melarikan diri, meninggalkan kobaran api berdarah untuk menahan kekuatan harta karun itu. Setengah hari lagi, permainan ketiga dimulai. Siklus ini berulang, dan saat permainan kelima dimulai, Lu Ye menatap Sue Jiu di seberang sungai dengan ekspresi santai, papan catur langit berbintang telah mengenali saya sebagai tubuh utama. Harta karun yang disebut ditakdirkan untuk tinggal di sana, jadi mengapa penguasa darah harus tinggal bersamaku selamanya? Mengapa aku harus tinggal bersamaku selamanya? Berhenti, bisakah kamu kembali ke rumahmu sendiri? Itu saja, tetapi Lu Ye sebenarnya telah melihat rencana Sue Jiu. Sebagai 10 penguasa kota teratas, bakat Sue Jiu begitu luar biasa. Jadi meskipun dia hanya bermain beberapa permainan dengan Lu Ye, dan semuanya tidak jelas tentang aturannya, keterampilan caturnya telah membuat kemajuan besar, tetapi orang ini juga tertarik untuk menyembunyikan kelemahannya, jelas dia bertekad untuk memenangkan permainan. Kemudian dia berkata bahwa saat ini, Lu Ye mengira bahwa dia bukan lagi lawan ketika dia hanya bersaing dalam keterampilan catur. Di seberang sungai, Sue Jiu tidak mengatakan apa-apa, hanya bermain catur. Seperti yang diharapkan, dia menunjukkan ketajamannya dan memiliki banyak trik. Bidak catur Lu Ye dengan cepat mengalami kerugian besar. Sampai pada suatu saat, Sue Jiu tiba-tiba mengeluarkan kilatan, sebuah meriam berat jatuh, dan dia berteriak, "Jenderal." Seketika, matanya menyala dan dia menatap Lu Ye, "Saya melihat bagaimana kamu mati sekarang." Hahaha. Dia merasa sangat senang, dan itu sepadan dengan kerja kerasnya dan menanggung beban itu. Dia tiba-tiba memulai serangan mendadak dan membuat Lu Ye lengah. Dalam permainan catur, langkahnya adalah kemenangan yang menentukan, dan Lu Ye tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Sambil tertawa, hampir dapat diduga bahwa Lu Ye akan kalah, terkena harta karun, dan dilumpuhkan sendiri dalam satu gerakan. Namun, Lu Ye mendengar ejekan di telinganya. Segera, dia melihat Lu Ye mengambil langkah yang mustahil untuk dihindari. Sue Jiu tetap di sana, menatap bidak catur dengan linglung, lalu menatap Lu Ye dengan tak percaya, bisakah bidak caturmu yang tampan menyeberangi sungai? Poin pentingnya adalah bahwa bidak catur yang tampan ini tidak hanya menyeberangi sungai, tetapi juga melewati beberapa bidak dan melompatinya. Ini benar-benar konyol, tidak ada aturan seperti itu dalam permainan catur. Apa yang kamu tahu? Lu Ye berdecak,
Ini disebut panglima tertinggi, tidak ada rumput yang tumbuh. Saat dia selesai berbicara, bidak catur yang tersisa di sisinya mulai berlarian di sekitar papan catur seolah-olah mereka diberi kehidupan. Kemudian Sueju melihat kuda itu melompat ke kata, lapangan, dan dengan ganas menghentakkan catur meriamnya, berdiri di atas mayat catur meriam, dan meringkik tanpa henti, tampak seperti penjahat yang berhasil. Seorang pria berbaju besi terlihat mengikuti Sueki dan menikam kereta perangnya hingga tewas. Dalam sekejap mata, situasi segera berubah. Apakah kamu, Sueju Egram? Saya pikir dia adalah 10 penguasa kota teratas, dan dia berkompromi dan memainkan beberapa permainan dengan Lu Ye. Dia jujur dalam setiap permainan, hanya berpikir untuk memenangkan satu kemenangan dengan yang bermartabat, tetapi dia diperlakukan seperti ini. Setelah kata-kata itu jatuh, Sueju bergegas menuju Lu Ye dengan niat membunuh. Tidak bisakah kamu bermain? Lu Ye berteriak dengan marah. Kesalahan darah dan niat membunuh bahkan lebih ganas. Setelah beberapa saat, Lu Ye melarikan diri dengan panik, Sueju keluar dari permainan akhir dalam keadaan berdebu. Dia melihat sosok Lu Ye yang pergi dan mengerutkan kening. Saya sangat marah sehingga saya tidak menyadari masalahnya. Melihat ke belakang sekarang, ada sesuatu yang salah. Karena jika papan catur langit berbintang benar-benar harta karun aturan, aturannya tidak dapat diganggu-gugat, dan ini tidak akan berubah terlepas dari apakah ia memiliki tuan atau tidak. Hanya dengan mengikuti aturannya, ia dapat mengerahkan kekuatannya yang semestinya. Oleh karena itu, bahkan jika Lu Ye benar-benar berhasil menyempurnakannya, ia seharusnya tidak dapat mengabaikan aturannya. Aturan permainan catur diputuskan terlebih dahulu. Tidak seorang pun dapat dengan mudah melanggarnya dalam permainan catur. Jika Lu Ye, sang tuan, melanggarnya, ia pasti akan mengalami serangan balik. Tetapi ia tidak melihat tanda-tanda Lu Ye akan menjadi bumerang dari awal hingga akhir. Bagaimana situasinya? Jika demikian, bukankah rencananya sebelumnya akan menjadi delusi? Awalnya ia berpikir bahwa selama ia mengalahkan Lu Ye, ia akan dapat memperoleh serangan balik dari harta karun itu dan kemudian menghancurkannya. Pada saat ini, Lu Ye mengerutkan kening dan merasakan. Segalanya tidak seperti yang dipikirkan Sueju. Dia sebenarnya menjadi bumerang, tetapi proses penyempurnaan papan catur langit berbintang berbeda dari situasi normal, jadi bumerang ini tidak tercermin dalam dirinya. Sebaliknya, itu tercermin dalam pohon bakat. Dengan kata lain, pohon bakat adalah pemilik papan catur langit berbintang. Ketika dia ingin melanggar aturan dan memenangkan kemenangan dengan cara apapun, pohon bakat bergetar beberapa kali, dan pikiran Lu Ye sedikit kabur. Diam-diam dia terbangun. Tampaknya dia masih akan melakukan lebih sedikit seperti ini di masa depan. Meskipun dia tidak tahu apa konsekuensinya jika dia melakukan terlalu banyak, hanya menilai dari situasi saat ini, jika ada konsekuensinya, dia mungkin tidak dapat menanggungnya. Aura yang mengejar di belakangnya semakin dekat, dan Lu Ye dalam masalah. Setelah menunda permainan dengan bantuan permainan catur begitu lama, sebagian besar pecahan manik Hedao di tangannya telah disempurnakan, tetapi sekarang dalam hal keterampilan catur, kesalahan darah telah melampaui miliknya sendiri, jadi mungkin tidak tepat untuk menunda permainan dengan permainan catur. Dalam sekejap berpikir, Lu Ye tiba-tiba berbalik, dan permainan catur terbuka, meliputi semua arah. Melihat ini, Sueju sangat marah, jangan pikirkan itu. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Ye mengangkat tangannya dan menghentikannya, jangan marah, jangan main catur kali ini, mari kita ganti ke yang lain, dan pastikan keadilan dan kejujuran. Sueju mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa papan catur itu tampaknya berbeda dari yang sebelumnya. Pada saat yang sama, aturan permainan catur tercetak di benaknya. Ini memang bukan catur, melainkan permainan catur yang disebut gosi. Jauh lebih sederhana daripada catur dan tidak banyak ruang untuk curang. Dengan ekspresi yang agak jelas, Sueju menatap Lu Ye dengan dingin, lebih baik kau jujur dan berani melakukan kesalahan lagi. Aku akan mengangkat papan caturmu. Lu Ye tersenyum, jangan khawatir, penguasa darah. Sedikit terkejut, ia mengira Sueju tidak akan setuju untuk bermain catur dengannya lagi. Seiring berjalannya waktu, bidak catur jatuh satu persatu di kedua sisi. Hingga pada suatu saat, Lu Ye tiba-tiba mendongak ke arah Sueju, menunjukkan ekspresi hampa, jadi begitu. Katakan saja Sueju menderita kekalahan besar sebelumnya, mengapa ia tidak mendapatkan ingatan? Ternyata ia menunggunya di sini. Baru saja, ia jelas merasakan kekuatan tersembunyi menyerang tubuhnya, yang jelas-jelas adalah tangan dan kaki Sueju. Aku belum tahu teknik rahasia apa ini. Jika pohon bakat tidak tiba-tiba bereaksi, Lu Ye tidak akan menyadarinya. Sueju jelas-jelas sedang bermain catur untuk menggunakan teknik rahasia ini. Apakah kamu menyadarinya? Sueju berhenti menyamar dan menatap Lu Ye sambil menyeringai, sudah terlambat. Ini adalah ciptaan rahasia dewa. Di dunia, tidak ada seorang pun yang dapat menggunakannya kecuali dewa. Lu Ye mengerutkan kening sambil mengepalkan tangannya, beranikah aku bertanya kepada penguasa darah, apa tujuan dari teknik rahasia ini? Sueju Xiao begitu misterius, kamu akan tahu jika mencobanya. Saat dia berbicara, dia dengan santai mengucapkan sepatah kata. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, karena Sueju tidak menghalangi bidak caturnya, yang jelas-jelas menyerah dalam permainan catur dan siap menanggung hukuman kegagalan. Ini bukan pertama kalinya baginya, dan itu tidak tertahankan. Melihat ini, Lu Ye tidak akan bersikap sopan kepadanya. Setelah bidak terakhir jatuh, dia melesat dan keluar dari permainan catur. Kekuatan harta karun di belakangnya meledak, dan Lu Ye telah melesat puluhan ribu mil jauhnya. Tiba-tiba dia merasa menyeramkan. Ketika dia berbalik, dia mendapati Sueju berdiri tidak jauh di belakangnya, menatapnya sambil tersenyum.
Lu Ye terkejut. Pengejaran buronan selama periode ini membuatnya menyadari betapa tak terduganya penguasa darah.